Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi topik 2, yaitu demonstrasi kontekstual. Kami dari PPG Matematika Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, gelombang 1 2024. Kami beranggotakan yang pertama Audi Fitrotina, yang kedua Azkia Nur Mafaza, yang ketiga Desya Adela, yang keempat Sufah Ilyama Nazila, dan yang kelima Vina Hilmalia. Ilustrasi yang pertama, Bu Lisa mengajar matematika di sebuah sekolah di daerah Purwokerto. Materi yang disampaikan adalah luas cecer genjang. Ia mengelola pembelajaran dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik dapat menemukan rumus luas cecer genjang. Dalam menyusun konten, ia secara teliti menyusun materi yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Bu Lisa kreatif menggunakan media seperti GeoGebra untuk peserta didik dengan modalitas belajar visual, video pembelajaran bagi peserta didik dengan modalitas belajar auditori, dan praktik menggunakan kertas untuk peserta didik dengan modalitas belajar kinestetik. Bu Lisa memastikan setiap peserta didik dapat menemukan rumus luas cecer genjang dengan pendekatan persegi. Dalam proses pembelajaran, Bu Lisa bukan hanya penyaji, melainkan juga pembimbing. Dengan kesabaran, ia membimbing peserta didik dalam menemukan rumus tersebut, memberikan perhatian khusus kepada yang mengalami kesulitan. Bu Lisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, mengubah posisi tempat duduk agar tidak monoton. Penataan tempat duduk yang melingkar memudahkan peserta didik untuk berdiskusi kelompok. Ketika sampai pada tahap produk, Bu Lisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyajikan hasil diskusi dengan kreativitas kelompok masing-masing. Dengan pendekatan berdiferensiasi ini, Bu Lisa berhasil menciptakan pengalaman pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan individual siswa, menciptakan ruang kolaboratif, dan memberikan ruang ekspresi yang lebih leluasa. Analisis ilustrasi berdasarkan aspek pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 4 yang kita bahas. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah produk, dan yang keempat adalah lingkungan belajar. Pada aspek konten, Bu Lisa menyusun materi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Bu Lisa menggunakan media untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, yaitu menemukan rumus luas cecer genjang dengan pendekatan persegi. Materi disajikan dalam 3 bentuk, yaitu media GeoGebra untuk memfasilitasi peserta didik dengan modalitas belajar visual, video pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik dengan modalitas belajar auditori, dan praktik menggunakan kertas untuk memfasilitasi peserta didik dengan modalitas belajar kinestetik. Pada aspek yang kedua adalah proses. Bu Lisa membimbing peserta didik dalam menemukan luas cecer genjang dengan pendekatan persegi dan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Lalu aspek yang ketiga adalah produk. Bu Lisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyajikan hasil diskusi sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Bu Lisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan cara mengubah posisi tempat duduk agar tidak monoton. Tempat duduk dibuat melingkar agar memudahkan peserta didik dalam diskusi kelompok. Ilustrasi yang kedua, Bu Adel merupakan seorang guru di SMP Purwokerto. Beliau akan mengajarkan materi mengenai unsur-unsur lingkaran. Dalam rancangan pembelajarannya, Bu Adel memastikan bahwa siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Salah satu strategi yang digunakannya adalah mengemas materi secara menarik dan bervariasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang pertama, Bu Adel membuat lagu khusus mengenai unsur-unsur lingkaran untuk siswa dengan gaya belajar auditori.
Lagu ini menjadi cara yang menyenangkan dan efektif untuk membantu siswa memahami materi serta memudahkan siswa dalam mengingat materi. Selanjutnya, beliau membawa benda nyata yang berbentuk lingkaran ke dalam kelas sebagai bahan visual untuk siswa dengan gaya belajar visual. Kemudian, Bu Adel membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Di halaman sekolah, Bu Adel mengajak setiap kelompok bermain game untuk menentukan unsur-unsur lingkaran. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu siswa kinestetik untuk memahami konsep secara langsung melalui pengalaman fisik. Setelah permainan selesai, Bu Adel dan siswa bersama-sama mendiskusikan hasil dari kegiatan tersebut. Yang terakhir, Bu Adel memberikan lembar kerja yang berbeda kepada setiap kelompok. Lembar kerja tersebut berisi perintah untuk membuat unsur-unsur lingkaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa ke dalam kelompoknya. Analisis ilustrasi berdasarkan aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah konten. Bu Adel menyusun materi mengenai unsur-unsur lingkaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Untuk siswa dengan gaya belajar auditori, Bu Adel menciptakan lagu khusus yang membantu siswa dalam pemahaman materi. Kemudian, benda nyata yang berbentuk lingkaran juga digunakan sebagai alat visual untuk mendukung siswa dengan gaya belajar visual. Aspek yang kedua adalah proses. Proses pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Adel ini sangat bervariatif, menggabungkan unsur lagu, benda fisik, dan permainan, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang bervariatif. Bu Adel juga membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Aspek yang ketiga adalah produk. Pada proses ini, Bu Adel memberikan lembar kerja yang sesuai dengan setiap kelompok siswa yang sudah disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa. Hasil dari kegiatan pembelajaran, termasuk karya yang dihasilkan siswa, diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yakni mengenal unsur-unsur dari lingkaran. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Lingkungan pembelajaran diatur untuk mendukung berbagai gaya belajar, baik itu melalui suasana kelas yang mendukung, pembawaan benda nyata, atau kegiatan di luar kelas seperti permainan di halaman sekolah. Bu Adel menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan mendukung pembelajaran yang beragam. Dengan demikian, setiap siswa dapat merasakan nyaman dan terlibat dalam pembelajaran mereka. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.